Peningkatan didorong kenaikan pada dua komponen utama indeks kondisi ekonomi saat ini yang naik menjadi 109,1 dari 102,7. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan, baik dari domestik maupun internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Dari dalam negeri, survei konsumen Bank Indonesia di Oktober 2025 menunjukkan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi nasional meningkat. Indeks keyakinan konsumen atau IKK di Oktober tercatat di level 121,2, lebih tinggi dari posisi 115,0 di September 2025. Peningkatan didorong kenaikan pada dua komponen utama indeks kondisi ekonomi saat ini yang naik menjadi 109,1 dari 102,7. Indeks ekspektasi konsumen meningkat menjadi 133,4 dari 127,2 di bulan sebelumnya. Berbagai sumber, IDEX Channel. Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya, pemirsa, di mana nilai tukar rupiah menguat di awal pekan dibayangi shutdown pemerintahan Presiden Donald Trump yang ke-40 hari hampir menemui titik terang. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Senin siang tadi, rupiah menguat di 0,20% di level 16.644 per dolar Amerika, di mana sebelumnya rupiah dibuka menguat di 0,18% di level 16.650 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Senin pagi tadi menguat tipis di 0,03% ke level 99,632 setelah pekan lalu sempat bergerak volatile. Investor mulai berani masuk ke aset-aset berisiko termasuk di negara berkembang di tengah shutdown pemerintah Presiden Donald Trump hampir menemui titik terang. Di mana dikutip dari Bloomberg, John Tooney, pimpinan Partai Republik di Senat mengungkapkan kesepakatan mulai terbentuk ditandai para senator dari Partai Demokrat mulai sepakat dengan paket yang bisa mengakhiri shutdown. Di sisi lain, pelaku pasar menantikan arah kebijakan moneter The Fed saat berbagai data kembali bisa diakses setelah ada sinyal untuk shutdown akan berakhir dalam waktu dekat. Selanjutnya kita akan coba lihat pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.655 rupiah. Kemudian terhadap euro di 19.264 rupiah, pound sterling di 21.900 rupiah, dan yen Jepang berada di level 108,14 rupiah. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda, pemirsa, di mana minyak WTI menguat di 1,40% di level 60,32 dolar Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,14% di 15.070 dolar Amerika per metric ton. Emas juga menguat di 1,80% di level 4.082 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO menguat di 0,67% di level 4.137 ringgit Malaysia per tonnya. Dan pemirsa, topik pilihan dan juga informasi emiten pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi. Kami akan segera kembali. Ketahui pilihan, pemirsa, indeks harga saham gabungan masih melanjutkan penguatan di perdagangan Senin awal pekan dengan menembus level psikologis di 8.400 dan sekaligus menyentuh level intraday tertinggi di sepanjang masa. Indeks harga saham gabungan diyakini akan melanjutkan penguatan hingga akhir tahun, ditopang kondisi fundamental ekonomi yang masih cukup solid. Indeks harga saham gabungan masih melaju di zona hijau sepanjang sesi pertama perdagangan Senin. Mengutip data RTI, IHSG naik 0,25% atau 21.008 poin ke level 8.415,598. Capaian ini membuat kembali mencatatkan rekor baru dan berhasil menembus level psikologis di 8.000-an dan mencatatkan rekor intraday tertinggi di sepanjang masa di level 8.478,5.
Laju ini membuat IHSG hingga sesi 1 Senin melesat 18,87% year to date. Sebelumnya indeks harga saham gabungan pekan lalu menguat 2,83% di level 8.394,59 dan menjadi rekor penutupan tertinggi baru. Di tengah laju IHSG yang masih terjadi, sejumlah analis menilai laju IHSG masih akan berlanjut hingga akhir tahun ditopang fundamental makro yang solid. Dirangkum dari berbagai sumber, Head of Research Kiwom Sekuritas Indonesia, Liza Kamelia Suryanata mengatakan, IHSG berpeluang melanjutkan penguatan hingga akhir tahun ke target yang pattern bullish ke 8.600. Hal ini topang fundamental makro yang solid seperti inflasi yang terkendali, PMI manufaktur yang menunjukkan tren ekspansif, PDB kuartal 3 2025 di atas ekspektasi, dan neraca perdagangan yang surplus dalam 50 bulan berturut-turut. Tambahan datang dari katalis tren penurunan suku bunga, stimulus fiskal kuartal 4 2025, dan potensi inflow dari MSCI Inclusion. Sementara itu, senior market analis Mirai Aset Sekuritas M. Navan Aji Gusta menjelaskan, secara technical level IHSG saat ini sudah melampaui target WFP di 8.390. Dengan menggunakan pendekatan technical MACD, kondisi ini membuka potensi aksi profit taking pasar saham ke depan yang dapat menahan laju IHSG. Meski demikian, Mirai Aset merekap dalam 25 tahun terakhir ada kecenderungan IHSG selalu bergerak positif di November hingga Desember. Apalagi kali ini pasar saham mendapat sentimen positif dari kondisi fundamental ekonomi nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Keinformasi emiten pemirsa, PT Bumi Resources Tbk atau Bumi secara resmi menyelesaikan proses akuisisi 100% saham Wolfram Limited atau WFL, perusahaan yang berbasis di Australia Barat, di mana langkah ini menjadi kelanjutan dari transaksi sebelumnya yang telah diumumkan di 8 Oktober 2025. Dikutip dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, PT Bumi Resources Tbk menyampaikan pada tahap terakhir Persero membeli sebanyak 400.670 saham atau mewakili 0,32% kepemilikan di Wolfram Limited dengan nilai transaksi sebesar 2,21 miliar rupiah. Transaksi ini melengkapi akuisisi sebelumnya sebesar 99,68% yang telah dilakukan di 8 Oktober 2025. Dengan penyesuaian tahap akhir tersebut, total nilai keseluruhan akuisisi mencapai 698,98 miliar rupiah dan menjadikan Bumi sebagai pemegang tunggal seluruh saham WFL. Melalui Wolfram Limited, Persero memperoleh akses terhadap potensi produksi emas dan tembaga dalam jangka pendek yang diharapkan dapat berkontribusi positif pada profil pendataan perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham. Direktur PT Bumi Resources Tbk R.A. Sri Darmayanti mengatakan akuisisi ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum maupun kondisi keuangan perusahaan. Selain itu, pengambil alihan penuh ini merupakan bagian dari strategi korporasi perseroan dalam memperkuat portofolio aset dan pengembangan bisnis di sektor terkait. Langkah strategis ini juga menunjukkan komitmen perseroan dalam melakukan ekspansi bisnis internasional secara terukur dan berkelanjutan sejalan dengan tujuan perusahaan untuk memperkuat nilai tambah dan daya saing di tingkat global. Berbagai sumber IDX Channel.